Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Rosi Hasim dengan tema Rahasia Takdir bagian kedua. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Yang nomor 47. Wa nu'minu bil lawhi wal qalam. Kita percaya bahwa ada makhluk gaib bernama Lauh. Di Quran disebut ya, Lauh. Nama lengkapnya Al-Lauhul Mahfuz atau Lauhun Mahfuzun. Lauh itu artinya mirip dengan papan, mirip tapi bukan ya. Orang Arab itu kalau dulu ngaji itu pakai lauh, dicatat di situ. Namun Lauh Mahfuz ini bukan Lauh Mahfuz yang itu yang kita pakai di kelas-kelas. Lauh Mahfuz ini tempat mencatat semua takdir hamba min awwali khalqihi ila ma la nihaya, sampai nggak ada akhirnya. Ada akhir nggak nanti? Kita punya akhirnya? Kita ini ada awalnya tapi tidak punya akhir. Nanti ada pembahasannya. Yang mau membahas itu sebelum saya kaji, nanti buka kitab Tauhid karya Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dia membahas tentang mungkinkah ada sesuatu yang dia punya awal tapi nggak ada akhirnya. Dia jawab dengan jelas di awal-awal kitab ya. Baik, kembali ke teks. Lauh Mahfuz, jadi teman-teman semua, kalbu Nabi bening, mirip kayak cermin yang di pojok-pojok jalan yang cembung, tapi cembungnya di bulat, dia bisa ngelihat semua. Kalau cerminnya bulat, bukan lingkaran, bulat, maka semua sisi dia bisa menangkap. Paham di situ? Nabi itu kenapa bisa mengatakan ciri kiamat ayyurfa'al ilmu terangkat. Ciri kiamat begini, begitu, sehingga dibagi ulama ada tanda kubro, ada yang sugro, tanda besar dan tanda kecil. Kenapa Nabi bisa? Karena Nabi kalbunya bening, sehingga membaca yang di Lauh Mahfuz. Tapi Allah tidak perlihatkan kapan itu kiamatnya, tanggal berapa, hari apa, apalagi pakai angka 1500. Hadisnya palsu semua ya. Wal qalam. Nah, wal qalam ini sudah berhenti nulis. Apa itu al qalam? Jadi mirip kayak pena, tapi yang nulis semua kondisi bahwa hari ini antum ini hadir di sini, kita hadir semua di sini. Yang dari Kalimantan datang ke sini, ya. Itu ditulis di sana dan itu jaffatil qalam ya, sudah kering, sudah selesai. Udah nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi takdir tidak pernah bisa dirubah. Gimana dengan hadis? La yaruddul qada illa du'a. Tidak menolak qada, bukan takdir. Qada bukan qadar, tapi qada itu kehendak Allah. La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak, maksudnya merubah kehendak Allah itu kecuali doa. Pertanyaannya, yang membisikkan menggerakkan doa siapa? Allah juga. Berarti sebenarnya takdir berubah nggak ada perubahan takdir. Takdir itu dulu begitu aja. Makanya manusia dari dulu lahir, mimik sama ibunya, terus jalan, makan, minum, apalagi lari, sakit, sehat, kawin, punya anak, udah gitu aja kerjanya, tidur, ngomong, udah itu. Gak lebih dari itu, manusia cuma gitu-gitu aja. Tapi peradabannya berubah. Dulu ngajinya langsung ketemu syekh, sekarang ngajinya pakai YouTube dan Facebook. Kita tidak boleh mengatakan, gak boleh ngaji di YouTube, gak boleh juga. Gak boleh ngaji di Facebook, gak juga. Kita memberikan sebuah kriteria, kapan dan di mana, saat apa orang boleh, bahkan kalau perlu dianjurkan ngaji lewat online. Ada syaratnya. Nanti kita jelasin ya. Wa bi jami' ma fihi qad ruqim. Semuanya telah tertulis dengan angka-angkanya. Wa ijtama'al khalqu kullu ma la syai' katabahu Allah Ta'ala annahu kana yaj'aluhu ghayra ka'in lam yaqdiru 'alaih. Kalau semua orang ingin merubah takdir Allah, mereka tidak akan mampu. Tidak akan mampu ya. Wa ijtama'u kullu ma la syai' lam yaktubuhu Allah Tabaraka wa Ta'ala liyaj'aluhu ka'in lam yaqdiru. Sebaliknya juga begitu ya. Jaffal qalam bima huwa ka'in ila yaumil qiyamah. Jadi pena gaib itu sudah berhenti, nggak bergerak lagi sampai hari kiamat. Dia sudah nggak nulis lagi. Dan Nabi mengabarkan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan itu adalah al-qalam, dan nama lain dari Nabi Muhammad adalah al-qalam. Makanya Nabi mengerti takdir. Apa sebabnya? Karena nama lain beliau adalah al-qalam. Lalu di ujung kalimat ini dari hadis, wa ma akhta'al 'abdu lam yakun liyusibah wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ah. Sederhana begini. Sakit itu belum tentu sial. Orang sekarang beruntung itu belum tentu menang. Gitu sederhananya ya, terjemahan bebas dari teks ini.
وعلى العبد أن يعلم على الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدره ذلك تقديرا محكما مبرما. Kewajiban kita apa? Wajib bagi setiap hamba mengetahui bahwa ilmu Allah itu mendahului semua keberadaan makhluknya. Jadi teman-teman, waktu kawan-kawan di Sumatera kan basisnya 02 waktu itu ya, sekarang kan udah selesai 02, 01 karena yang 02 sudah gabung sama 01. Walaupun ada ijtima kesekian, nggak ngefek ke 02, 01 ya, kita kemudian bingung, wah pada nyadar, berarti selama aku ditipu, dikerjain sama tim sukses. Pada nyadar, sebagian yang waras ya, yang belum sadar-sadar masih ada ya. Akhirnya untuk menenangkan orang ini, saya katakan apa? Jadi dia panik, Ustaz, ini 5 tahun nih kita mau disiksa sama presiden sekarang nih. Siapa yang menyiksa kamu? Saya tanya gitu. Saya nyoblos yang kamu coblos, tapi saya nggak panik kayak kamu. Kenapa? Sebelum kamu ada, sebelum saya ada, Allah sudah tahu orang ini akan 2 periode atau 1 periode. Tinggal ketika terjadi sesuatu, kamu pakai mantra baru nggak? Raditu billahi Rabbah, ridho nggak kepada Allah? Kalau nggak, selesai, mampus dia, khauf terus sampai mati. Dia kira lagi bela Islam, tapi lagi bela kegalauannya terhadap dirinya sendiri. Nah, teman-teman, itu bela ya, beda. Bela Islam itu beda dengan bela kegalauan. Ya. Jadi sederhana ya, saya merasa kayak dimainin aja berarti sukses dari dulu. Nah, kita karena di tengah-tengah, baru kita kemudian tidak terlalu serius masalah itu. Oke. Lanjut, faqaddara dzalika taqdiran muhkaman mubraman. Maka Allah mentakdirkan semua itu dengan takdir yang muhkam. Muhkam itu pasti, tepat. Ya, muhkam itu pasti dan tepat. Maka nama Allah Hakim itu artinya bukan maha bijak, tapi Hakim arti aslinya maha tepat. Luqmanul Hakim itu Luqman yang kata-katanya tepat menyentuh kalbu. Itu makna Al-Hakim. Jadi jangan diartikan lagi bijak sana, karena kalau di kampung saya orang bijak tuh yang suka ngomong. Bijak gitu ya, itu suka ngomong tuh. Mubram, apa arti mubram? La yataghayyar, ya, yang tidak bisa berubah, udah gak bisa dirubah. Jadi teman-teman masih nggak terima tinggal di Indonesia ya, masih nyesel ya, masih kok saya tinggal di Indonesia sih? Yang sudah jalan-jalan ke luar negeri dan tinggal di sana minimal sebulan aja atau seminggu 2 minggu di sana akan menikmati tinggal di Indonesia, makan nasi Indonesia, siapapun presidennya nggak ngaruh ya, makan nasi uduknya itu ya. Saya betul-betul ya, kita waktu di Paris dakwah 2 kali, 2016-17, nyari nasi enak itu 3 kali naik metro kayak MRT ini, 7 kali ketemu harimau lah ya. Laisa fihi naqidun wala mu'aqibun ya. Jadi teman-teman semua nikmati, terima takdir Allah hari ini, nikmati. Ini yang disebut ridha. Raditu billahi rabbah. Kenapa? Laisa fihi naqid, tidak bisa dirubah lagi. Tidak ada yang membatalkannya, wala mu'aqibun wala muzilun wala mughayyirun. Tidak ada lagi yang mu'aqib. Mu'aqib itu nanti yang merevisi, yang merubah di belakangan. Wala muzil, menghapus, wala mughayyir atau merubahnya. Wala naqisun wala za'idun min khalqi fi samawati wa ardihi wa dzalika fi min aqdil iman wa usulil ma'rifah. Nah, ini kita kan sering ngomong ma'rifat. Ma'rifat tertinggi itu salah satunya kesesuaian qalbu dengan kehendak Allah. Apa? Muwafaqatul qalbi bima aradahullah. Kalau qalbu sudah sejalan dengan kehendak Allah, orangnya nggak akan lagi galau. Jadi teman-teman yang masih galau berarti qalbunya belum sejalan sama kehendak Allah Ta'ala. Baik. Saya mau tanya, ini pertanyaan yang sering kita tanyakan. Kalau ada seorang ayah atau kakek tidak ngasih mobil buat anaknya yang minta mobil, karena anaknya baru 5 tahun. Anaknya 5 tahun bilang, "Bi, beliin dong mobil BMW." Gila, mobil kita aja nggak BMW. Yaudah deh, motor aja deh. Anak baru 5 tahun, dikasih nggak? Jadi dia habis ngeliat nonton di YouTube balap-balapan itu. Ya udah deh yang murah nih, Ferrari. Dikira Ferrari itu harga cabai kali, karena warnanya merah. Kita kasih nggak karena sayang? Nggak ngasih anak umur 5 tahun motor itu karena sayang atau karena benci? Nah, ini pertanyaan berkali-kali kita loh untuk memahami takdir. Ketika Allah Ta'ala tidak memberikan sesuatu yang kita minta, biasanya yang kita minta itu belum pantas kita terima. Paham? Jadi yang udah pengen nikah dari kapan hari, gak nikah-nikah itu karena memang Allah belum pengen. Gak usah disesali, temennya gak usah resep juga. Kapan lu nikah? Ya, kasihan juga ya, nyesek.
Pertanyaan nikah itu kayak mirip kayak pertanyaan skripsi. Yang menyesakkan dada, bikin kepala panas, mukanya langsung pucat. Yang ketawa lagi pengalaman kayaknya. Jadi ma'rifat tertinggi itu iman kepada takdir. Ternyata kita udah cek ahli-ahli ma'rifat itu dia bisa baca takdir. Makanya mereka disebut punya karomah, padahal itu bukan karomah, dia qalbul hukama, qalbunya bijak. Oke, wal i'tiraf bi tauhidillah tabaraka wa ta'ala wa rububiyyatihi, dan i'tiraf meyakini tauhidullah dan rububiyah. Nah, kita sudah jelaskan istilah tauhid baru populer secara keilmuan semenjak beliau ngomong. Maka nanti diabadikan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari dan Mansur Maturidi. Istilah ilmu di zaman Rasulullah tidak ada namanya ilmu tauhid. Jadi kalau teman-teman bilang nggak ada dulu di zaman Nabi, nggak ada mazhab Syafi'i, kan sama, di zaman Nabi nggak ada namanya ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu fikih nggak ada, sama-sama nggak ada. Semuanya ilmu muhdatsah, diadakan oleh ulama belakangan. Ya, tauhidillah wa rububiyyatihi. Teman-teman, dalam akidah Imam Tahawi, rububiyah uluhiyah itu satu paket. Tapi dalam akidah Ibnu Taimiyah rahimahullah itu nggak satu paket. Orang yang percaya rububiyah itu Allah pencipta, itu belum disebut mukmin yang sempurna. Sampai dia uluhiyah itu tauhid, tiada yang disembah kecuali Allah. Tapi kalau kita cek di Quran, ayat-ayat yang menyebut kata Rabb itu langsung belakangnya ibadah. Coba yang hafiz Quran, yang ada kata Rabb-nya, yang belakangnya fa'buduni, apa? Ayo coba dicari. Nah, coba bacain. Tentang doa ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabbmu, bukan ilahmu, tapi Rabbmu. Ud'uni, doa kepadaku aku kasih. Yang ada kalimat ibadahnya. Fa'budu rabbakum. Gampang tuh. Sembahlah Rabbmu, bukan sembahlah ilahakum. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Berarti tauhid uluhiyah rububiyah itu nggak boleh dipisah-pisah. Rububiyah itu uluhiyah, uluhiyah itu rububiyah. Lalu dari mana datang taksim pembagian ini? Inilah yang disebut inovasi Ibnu Taimiyah. Maka akidah uluhiyah, rububiyah, wa sifat yang kita sebut dalam buku saya sebut trilogi tauhid. Oleh Muhammad Abdul Wahab, Syekh Muhammad Abdul Wahab, Imam Wahabiyah disebut usulus tsalatsa. Ini bukan warisan salaf, tapi warisan Imam Salafi Ibnu Taimiyah yang ngaku ini dia sarikan dari ajaran salaf. Artinya itu ijtihad Ibnu Taimiyah, bukan dari imam salafus saleh. Jadi teman-teman, dalam akidah salafiyah ada bid'ah. Tuh, gimana ceritanya? Tapi kita kalau ngomong bid'ah biasa aja, karena bagi kita bid'ah itu ada yang yukhalif Alkitab wa sunnah wal ijma' wal athar, seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, Imam Baihaqi, Imam Izzuddin bin Salam, Imam Nawawi. Bid'ah itu kalau menyalahi kitab dan sunnah, maka dia disebut mardud, fahuwa rad di hadisnya, atau bid'ah sayyi'ah jika tidak disebut hasanah. Kita cek Ibnu Taimiyah itu ternyata juga membagi bid'ah jadi dua. Katanya Ibnu Taimiyah bid'ahnya cuma satu. Ente nggak baca kitab, gitu aja ya. Baca kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim ini, saya ngomong ini udah beribu-ibu di mana-mana, itu yang denger nggak baca-baca juga kitabnya. Cari PDF, sudah ada di waqfiyah.com. Apa judulnya? Iqtida' Shiratal Mustaqim Mujalladain, ya, 2 jilid, tapi pakai bahasa Arab. Apa kata Imam Ibnu rahimahullah? Ya, kita masih sebut imam, masih sebut rahimahullah, tapi kita tidak sesuai dengan manhaj akidahnya. Tapi kita ambil bab fikihnya, bab hadisnya, bab ulum tafsirnya, kita ambil berapa. Seperti diambil oleh Ibnu Hajar, diambil oleh Imam Suyuti dan imam-imam yang lainnya. Tapi dalam akidah, lah. Baik. Nah, jadi teman-teman, katanya nggak boleh buat bid'ah dalam ibadah, apalagi akidah. Ternyata imam antum sendiri buat bid'ah. Ya kan? Coba di Quran ada nggak pembagian bid'ah jadi 3? Coba Imam Salafus Saleh, Imam Ahmad bagi nggak tauhid jadi 3? Imam Syafi'i bagi nggak? Ahmad bin Hanbal nggak juga, Syafi'i nggak juga, Malik, Abu Hanifah, Hamad bin Zaid, Auza'i, Syu'bah, Sya'bi, Auza'i, semuanya sebutin. Nggak ada ketemu kitabnya. Berarti itu positif, itu min ma ahdatsahu Ibnu Taimiyah. Nah, maka muhdats itu ada yang musanna, ada yang muzakkar. Coba lihat kalimatnya. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Ada di Muslim, ada di Tirmizi, ada di Abu Dawud, ada di Majah.
Al-Jari, iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi-jauhi perkara baru dalam agama. Kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang muhdatsah pakai ta marbutah. Feminin atau maskulin? Muannas atau muzakkar? Laki atau perempuan atau jenisnya? Perempuan. Muhdatsah, bukan muhdats. Karena kalau muhdats, Quran disebut muhdats. Ada nggak ayat yang menyebutkan muhdatsun? Ada kan di Quran? Allah menyebut Al-Quran itu muhdats. Bukan berarti baru. Ya, ada kalimatnya. Tapi Allah nggak sebut Quran muhdatsah. Ternyata ada kaidah yang tak tertulis dalam kitab kita. Istilah jika ditasniahkan, dimuannaskan, biasanya terindikasi negatif. Disitulah muncul pemahaman Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Imam ahli hadis yang nulis Arba'in yang untuk pakai, Riyadhus Shalihin yang untuk pakai. Apa kata beliau? Ini amul makhsus. Kullu semua, tapi semua yang muhdatsah, bukan muhdatsin. Semua perkara baru yang negatif, bukan yang positif. Kalau versi Imam Syafi'i mana? Semua perkara baru yang menyalahi kitabullah dan sunnah Rasulullah, ijma' dan athar. 4. Seperti disebut dalam Tadbir Kazim Muftari, kemudian beberapa kitab Imam Al-Bihaqi. Artinya, laisa kullu muhdatsin bid'ah, tapi kullu muhdatsatin pasti bid'ah. Oleh karena itu, bid'ah yang kita sebut sekarang, bid'ah yang mana? Ibnu Taimiyah bagi dua tadi. Bid'ah lughawiyah, bid'ah syar'iyyah. Coba dihafalkan ya. Mada qala Ibnu Taimiyah anil bid'ah? Ibnu Taimiyah membagi bid'ah jadi dua. Bid'ah lughawiyah dan bid'ah syar'iyyah. Kita cek, ternyata Ibnu Taimiyah mengatakan lughawiyah itu menurut seberang disebut hasanah. Dia sendiri yang bilang. Jadi Ibnu Taimiyah udah tahu istilah seberang-seberang itu ya. Menurut sebelah, bid'ah ini disebut dengan bid'ah hasanah. Bagi dia nggak pantas. Jadi Ibnu Taimiyah itu menjaga zahir adab kepada hadis. Nah ini topnya Ibnu Taimiyah itu di situ. Saya khawatir Nabi udah bilang bid'ah dolalah, kok disebut hasanah? Nggak enak, nggak matching. Bagi beliau ini nggak munasib. Meskipun secara ilmu lughah munasib, maka ada yang disebut bid'ah syar'iyyah. Dari mana beliau membagi? Yang paling paham hadis kullu bid'atin dolalah sahabat Nabi atau imam-imam? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi Abdullah bin Umar dan ayahnya Umar mengatakan ni'matul bid'atu hazihi. Itu kasusnya dua. Umar buat tarawih jamaah lalu dia katakan ini sebagus-bagus bid'ah. Ibnu Umar melazimkan sholat duha, padahal sebelumnya tidak pernah orang muda awamah continue sholat duha, dilazimkan oleh beliau. Jadi continue lah. Sampai hari ini ada majelis duha di Ciputat. Ya, samping Darsun itu nggak jauh kan? Di Bogor ada pusat kajian majelis duha. Itu karena bid'ahnya Ibnu Umar. Tuh jauh kan zaman itu. Udah zaman kapan nih sekarang? Ini baru muncul majelis duha di Indonesia. Saya nggak ketemu di Timur Tengah, kita nggak ketemu ada majelis duha. Nah, apa kata Ibnu Umar? Ni'matul bid'atu hazihi, ini bid'ah paling keren. Bid'ah buat sholat duha. In syi'na an naqul, jika boleh kita sebut, maka daurah aqidah tahawiyah di Riba Nuraniyah Ciputat termasuk ni'matil bid'atu hazihi. Inilah bid'ah yang paling keren lah salah satunya. Gratis kan? Siang dapat makan siang gratis lagi. Insya Allah kalau cukup ya, kalau beli sendiri lama. Jadi teman-teman semua, Imam Ibnu Taimiyah sendiri membagi, maka bid'ah syar'iyyah yang dia sebut artinya bid'ah dolalah menurut atau sayyi'ah menurut seberang. Seberang itu antum itu. Antum ini kan seberangnya. Ya. Jadi sebenarnya ulama kita sepakat pembagian bid'ah. Yang nggak sepakat itu nggak baca kitab Iqtidaa Shiratal Mustaqim aja ya. Walaupun Ibnu Taimiyah itu menolak taksim, tapi dia buat taksim pembagian sendiri. Baik, nah kembali ke tauhid dan rububiyah. Jadi dalam akidah Ahlussunnah, Imam Tahawi, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, uluhiyah satu paket dengan rububiyah.